sesuai kontrak. Jadi hal tersebut menyebabkan Eropa yang sama dengan Amerika saat ini sedang masuk ke musim dingin ya sekarang ini ya di sini dan di Eropa. Jadi kewalahan untuk memberikan keseimbangan atau balance pada demand yang terus meningkat ya karena keperluan heating dan lain-lain ya. Suplai gasnya nggak dapat, sementara dari teknologi terbarukan dari solar maupun dari wind, dari angin ya, itu ada satu missing element yang sekarang di global masih kita coba untuk catch up ya, untuk mengejar ketertinggalan itu, yaitu adalah pada teknologi penyimpanan energi, energy storage. Jadi dari angin, dari solar, itu tidak semuanya bisa disimpan di energy storage ya. Jadi kebanyakan tidak dipakai gitu ya, sia-sia dibuang gitu ya, tidak termanfaatkan gitu ya. Nah, sementara itu dari supply gas nggak dapat. Jadi yang terjadi adalah Eropa collapse. Nah, karena Eropa collapse, makanya sempat kemarin harga gas dunia itu mencapai $20 per MMBTU. Ya, impact-nya ke kita mungkin di tanah air, harga Eropa membuka jalan untuk mengambil kembali, memasok kembali batu bara dalam jumlah besar dari Asia, termasuk dari Indonesia. Yang sekarang mungkin katanya sempat nyampe ke angka $200 per ton gitu ya. Gitu ya. Unfortunately-nya ya gitu. Jadi sayangnya kita merespon itu dengan menggenjot volume ekspor besar-besaran. Ya, sebetulnya tidak perlu seperti itu meresponnya. Responnya tetap kita harus ada sediakan porsi untuk menyimpan cadangan energi batubara kita untuk masa depan ya, dengan mengkonversi itu kepada berbagai produk dan menyimpan itu untuk keperluan mendatang, keperluan dalam negeri khususnya ya. Karena hanya 200 ton gitu ya. Sementara kita punya kemampuan untuk mengubah barang itu menjadi 800 atau 5 kali lipat dari harga itu ya. Kalau kita punya knowledge dan teknologi ya. Cina menjadi importer terbesar mengalahkan Jepang. Ya, masih banyak lagi fakta-fakta lain seperti masih banyak orang yang kekurangan akses electricity, masih banyak biomas kita yang nggak dipakai ya, masih banyak batu bara rendah kita yang nggak dipakai ya, masih banyak lagi sampah-sampah kita yang nggak dipakai ya. Dan terutama adalah pada sekarang ini yang setiap negara sedang berlomba-lomba untuk menguasai teknologi hidrogen atau hydrogen economy karena hubungannya dengan environmental concern ya. Mungkin sekilas hidrogen ini kan H2, jadi kalau dia dibakar dia pun menghasilkan hanya air gitu. Jadi kalau dengan intensitas energi yang tinggi kurang lebih sekitar 140 million joule per kilogram hidrogen itu menjadi bahan bakar yang ya kita sebutkan sebagai bahan bakar masa depan, itu adalah hidrogen menggantikan format fosil oil sekarang ini ya gitu ya. Ini masih banyak lagi ya kejadian itu yang menyebabkan krisis energi saat ini. Nah, berkaca kepada solar dan wind power, PLTS pembangkit listrik tenaga surya dan PLTB pembangkit tenaga banyu, ya, itu studi sudah banyak dilakukan. Solar dan wind power saja itu bisa melistriki dunia sebetulnya. Ya, bisa melistriki dunia sebetulnya, dan footprint-nya, area yang diperlukan untuk melistriki dunia itu juga dalam kategori yang sangat-sangat terjangkau gitu. Nah, sekali lagi buat kita di tanah air, sayangnya kalau dilihat dari peta satelit gitu ya, kita di garis ekuator ini untuk solar ya, di sini angin ya, kita berada di wilayah solar intensity yang tidak terlalu tinggi, warnanya kuning ya, kuning-kuning ini. Ya, kurang lebih sekitar 200 atau bahkan kurang ya, watt per meter persegi. Gitu pula dengan angin ya. Kita berada di wilayah ekuator dengan kecepatan angin yang relatif rendah. Ya, angka yang biru-biru ini kurang lebih di bawah 4 meter per second. Sementara ekonomik bagus sekali dicapai untuk pembangkit listrik tenaga angin apabila itu kecepatannya yang kuning-kuning ini di atas 7 atau 8 ya. Syukur-syukur dapat yang merah-merah ini di atas 9 gitu ya. Itu bagus gitu ya. Nah, tantangannya buat kita di tanah air ya karena kita tidak berada di wilayah intensity solar dan intensity kecepatan angin yang tinggi, ya kita berusaha untuk meningkatkan efisiensi solar kita, meningkatkan efisiensi desain dari kincir angin yang kita buat itu untuk kecepatan angin rendah sebetulnya. Jadi maksudnya dengan kata lain jangan disamakan dengan kecepatan angin yang tinggi. Jadi kita menggunakan teknologi yang benda itu cocok digunakan untuk dipakai di Amerika dengan kecepatan angin tinggi, dipasang di Indonesia nggak cocok, artinya dia nggak muter
kalaupun muter efisiensinya sangat-sangat rendah gitu ya. Nah, begitu. Ada fakta lainnya di sini yang menarik adalah baterai. Baterai sekarang ini turun ya, turun baterai drastis turun dari mulai 1183 di sini sekarang sudah hampir mencapai 137 nih di sini ya, dolar per kilowatt hour. Jadi posisikan kita sebagai komunitas ya yang menangkap peluang baterai ini menjadi energi masa depan ya. Jadi bagus kita dukung kebijakan atau setiap kebijakan yang mendorong pertumbuhan industri otomotif kendaraan listrik gitu ya, karena memang trennya ada di situ. Kemudian tadi ini solar cell juga sama, solar cell juga turun drastis dari angka 76 sekarang udah ke 0,3 dolar ya, solar panel ya. Jadi bagus juga kita masuk ke area ini karena memang itu kompetitif ya untuk masa depan. Next. Energy storage. Energy storage ini tadi missing element yang menyebabkan krisis energi dunia sekarang. Karena belum ada teknologi yang komersial, yang mudah diterapkan, yang affordable, yang dengan harga yang terjangkau ya di seluruh dunia. Semua masih dalam tahap pengembangan peningkatan efisiensi. Ini salah satu yang paling proven sekarang ini dengan menggunakan heat engine. Jadi energi dari angin, dari energi dari solar panel dikumpulkan, menggerakkan heat engine, mengubah dari listrik tadi menjadi panas. Panasnya terbelah menjadi dua, ada panas, ya ada fluid panas, ada fluid dingin, dan semuanya tersirkulasi. Digunakan kembali di heat engine dengan keperluan demand listrik sesuai kapanpun diperlukan gitu ya. Nah, jadi teknologi ini namanya teknologi energy storage berbasis heat engine. Dan ini pun belum banyak dipakai, dan salah satu perusahaan yang leading di sini di Amerika Serikat adalah Malta Inc. Itu bentukan dari Google dan juga Microsoft juga support riset project itu karena mereka ingin menangkap kelebihan energi pada jaringan transmisi besar. Ya, ketika angin masuk, solar masuk ya, sementara demand masih rendah tapi ditangkap dari sini ya, menggunakan teknologi energy storage ini. Tapi sekali lagi, ini teknologinya masih belum banyak dapat ditemukan di negara-negara lain ya. Kemudian waste to energy, kita punya beberapa teknologi pilihan ya. Kemudian nuclear power, ya, ini saya tadi baru dapat update bahwa ini sudah masuk ke RUPTL, bagus. Nuclear power. Jadi sekarang nuclear power itu berubah ya. Kita nggak bicara lagi nuclear power yang besar-besar, udah nggak zamannya itu ya. Sekarang sudah berkompetisi orang kepada small micro reaktor atau modular reaktor. Skalanya kurang lebih sekitar 10 sampai 300 megawatt. Ini salah satu contohnya yang dikembangkan oleh Departemen Energi bekerjasama dengan NuScale Power Reactor. Jadi ini bisa masuk ke kontainer, bisa masuk ke trailer, di truk gitu ya, membangkitkan 10 megawatt. Ya. Jadi kecil-kecil sekarang. Nah, sedang kompetisi. Jadi bagus kita dukung lagi program RUPTL yang baru, katanya sudah memasukkan program ini small modular reactor ini ke dalam RUPTL jangka panjang ya. Kemudian tidal power ini saat ini masih sulit untuk dikembangkan. Salah satu yang paling besar sekarang ini di dunia adalah di Siwa Tidal Barrage Power Plant, ini di Korea Selatan, kapasitas 254 megawatt. Mereka yang mengoperasikan ini mengatakan sangat tidak efisien ya, kadang-kadang dengan kecepatan ombak kecil di dalam itu ya hasilnya outputnya pun nggak seberapa ya. Jadi tidak direkomendasikan atau masih sulit lah, artinya dalam tahap pengembangan untuk capai ke angka ekonomian yang tinggi gitu ya. Hidrogen ini ada 4 kuadran ya. Hidrogen kita di tanah air salah satu lumbung hidrogen kalau kita bisa memanfaatkan teknologi ini. Nah, tadi barusan sebelum pertemuan ini saya memberikan lecture untuk ini ya, hydrogen energy. Dia ada 4 kuadran, mungkin yang belum familiar bisa familiarkan masing-masing. Ada gray hydrogen, hidrogen abu-abu, ini dari gas alam. Ada blue hydrogen, ya gas alamnya ditambah dengan carbon capture, ya. Kemudian ada green hydrogen, itu dari hidrogennya diproduksi dari elektrolisis dari air. Kemudian ada brown hydrogen, hidrogennya diproduksi dari gasifikasi batu bara. Jadi hidrogen kita punya sumbernya banyak di tanah air, dari biomas, dari batu bara, dari sampah organik dan lain-lain ya, banyak. Next. Nah, ini tidak ketinggalan. Nah, ini masuk nih ke smart grid ya.
Kalau semua komponen tadi renewable tadi dari berbagai macam sources tadi dikombin jadi satu, apalagi satu kawasan menggunakan berbagai macam resource, berbagai macam power source tadi. Nah, yang menjadi tantangannya adalah bagaimana mengkombinasikan itu semua sehingga menjadi optimum efisien atau efisien yang paling tinggi, yang paling optimum ya. Pada waktu demand lagi tinggi ataupun demand lagi rendah gitu ya. Nah, disitulah ada namanya dinamika, dynamic ya, dynamic ini. Kata kuncinya adalah dynamic. Jadi semuanya terhubung jadi satu. Nah, disitulah masuk area smart grid ya. Apa artinya smart grid ini? Adalah komunikasi dua arah antara supply dan demand. Ya. Mungkin dalam kompleks picture yang kompleks begini ya, ada macam-macam, ada gas PLTGU, ada solar, ada wind ya. Jadi macam-macam inputnya dan outputnya juga konsumen ya, macam-macam juga ya. Tapi inputnya beragam ya. Dari smart grid ini bisa terukur ya berapa banyak nanti yang mesti kita ambil dari solar, berapa banyak yang kita ambil dari PLTGU, berapa banyak listrik yang kita kalahkan dari PLTU. Nah, di situ ada pola pembebanannya, pola mixnya. Nah, smart grid ini erat kaitannya dengan artificial intelligence machine learning. Jadi salah satu bagian yang harus dikuasai. Mudah-mudahan kayaknya ada di sini. Kita lihat ya. Oke, ini masih kebijakan dunia sekarang ini investasi besar-besaran di renewable energy. Jadi kalau ada negara yang tidak investasi di renewable energy akan ketinggalan jauh ya. Amerika Serikat sendiri menanamkan investasi ini sekitar 73 billion dolar, 10% 10 billion-nya untuk hydrogen energy. Yang juga dengan Eropa ya, juga dengan Cina ya. 2035 di Amerika Serikat zero emission atau carbon free di power sector. 2050 net zero carbon. Di Indonesia infonya 2060 ya. Oke. Mudah-mudahan tercapai gitu ya. Renewable energy mengalahkan Dow Jones Index ya. Jadi pertumbuhan stok saham menggunakan Dow Jones Index ini 90% di outperformance sama renewable energy. Dari banyaknya investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga global di Eropa juga ya. Oh, semua pemain-pemain besar minyak sekarang sudah mulai berlomba-lomba untuk berkompetisi di renewable energy, mulai dari BP, ExxonMobil, Shell, semuanya menanamkan investasi billion dolar di bidang renewable energy. Termasuk di dalamnya adalah smart grid ya, karena itu salah satu komponen untuk optimasi. Nah, ini dia. Jadi sekarang semuanya bergeser ke kanan dari yang sebelumnya ke kiri. Dari yang tadinya bermain di kapasitas besar, sekarang bermain di kapasitas distributed atau modular scale atau micro scale ya. Dari yang tadinya capital investment-nya tinggi-tinggi, besar-besar, proyeknya besar-besar, billion dolar, sekarang proyeknya kecil-kecil. Proyeknya kecil-kecil tapi tersebar gitu ya. Nah, kemudian yang tadinya operasinya fix, nggak fleksibel, ya sekarang udah nggak zaman, ditinggalkan ini. Diganti dengan flexible operation. Nah, ini saya coba kasih contoh di sini ada namanya energy imbalance market. Energy imbalance market itu beberapa negara bagian gabung bikin market sendiri untuk listrik, namanya energy imbalance market. Di market ini ya, itu negara bagian California, Nevada, Utah, itu di sebelah barat Amerika itu, mereka bergabung membuat market sendiri, dan sekarang market ini menjadi market trend di pembangkitan listrik, dan sekarang bergeser ke tengah, dan sekarang masuk ke selatan. Jadi sepertinya 2-3 tahun lagi konsep bisnis kelistrikan di Amerika Serikat akan mengacu kepada energy imbalance market ini. Kenapa? Karena di energy imbalance market ini semua renewable energy dari angin dan dari solar masuk semua ke grid. Yang dikalahkan itu yang PLTU, PLTGU, konvensional pembangkit. Ya. Akibatnya mereka PLTU yang ingin tetap diperhitungkan di bisnis itu harus sifatnya fleksibel. Nah, yang terjadi adalah mereka dibayar premium memang tinggi. Mereka happy semua meskipun boilernya pecah-pecah begitu ya. Karena terjadi kenaikan dinamisasi sebanyak sekurangnya itu 4 kali dari PLTGU. Jadi kalau kita bicara PLTGU di luar imbalance market ya, itu dinamis kan. PLTGU kan mudah untuk rem up rem down beban ya. Kalau PLTU nggak mudah karena batu bara di dalamnya itu ya. Dia rem up-nya perlu waktu, rem down-nya lebih lama. Nah, untuk mereka yang ingin masuk ke situ itu harus punya kemampuan ini. Dan akibatnya mereka kerjasama dengan Departemen Energi untuk meningkatkan flexibility operation. Nah, caranya bagaimana? Masuk ke sini.
Nah, jadi kalau dulu usaha di bidang energi atau konsep energi ini IT sebagai support. Kalau sekarang nggak bisa. Artificial intelligence dan machine learning adalah kunci kemenangan gitu ya. Jadi siapapun company di stock listing ya di public company di US ini kalau nggak punya kemampuan artificial intelligence machine learning mereka nggak dilirik sama investor gitu ya. Ya. Meskipun itu pemain kecil, tapi kalau mereka punya kemampuan ini yang cukup dominan, mereka investor tanamkan banyak modal di situ. Ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan kecil ya baru masuk, tapi mereka punya kemampuan skill di sini tinggi. Nah, jadi dominan gitu sekarang ya. Jadi valuation-nya naik berapa kali lipat, ada 100 kali lipat naik gitu ya. Nah, kita di Indonesia ya cobalah dari sekarang kita train, kita punya orang ya di institusi pendidikan maupun di company untuk belajar artificial intelligence machine learning karena ini adalah permainan data dan untuk optimasi. Ini juga menjadi salah satu backbone untuk menciptakan smart grid yang optimal gitu ya, kemampuan ini ya. Jadi siapapun bisa belajar ini meskipun dia bukan dari bidang IT atau matematik ya, ini bisa dipelajari konsep ini ya. Programnya banyak, ada yang free pakai Python, ada yang free pakai yang lain-lain banyak ya programnya. Asal kita mau belajar. Fossil fuel driven, kemudian renewable energy driven. Ini jelas ya semuanya fossil fuel tadi yang besar-besar seperti ExxonMobil, BP semuanya udah beralih ke renewable energy investasinya. Next. Kenapa generator? Nah, ini kita masuk ke sini. Kenapa generator ya? Ini karena generator ini salah satu komponen dari apa namanya yang salah satu komponen atau equipment yang diperlukan untuk mengutilisasi renewable energy ya renewable energy tadi ya misalkan dari khususnya dari biomass dari natural gas dari gas alam ya dari batu bara itu semuanya bisa menggunakan generator ini kok bisa ya pakai tadi teknologinya macam-macam ya ada teknologi gasifikasi ada teknologi elektrolisis macam-macam ya itu semuanya masuk ke sini jadi ini ada cerita kemarin mungkin teman-teman juga udah ikuti ya bulan Februari tepatnya tahun ini 2021 awal tahun ini itu terjadi badai di Texas wilayah negara bagian Texas. Ini kita ngomong tadi masalah hubungannya dengan energy crisis tadi masalah ketergantungan satu supply dari Rusia ke Eropa ya gas alam. Tergantung satu supply masalah. Di sini juga sama masalah. Mereka ya di rumah-rumah di Texas itu ya mereka hanya bergantung kepada satu supply yaitu dari regional power supplier aja ya mereka jarang yang menggunakan teknologi hybrid atau jarang sekali yang menggunakan atau yang memasang dual supply. Yang terjadi adalah pada saat badai tiba-tiba ya sehingga pembangkit listrik yang ada itu mati semua ya badai ya pipa-pipa gas yang besar-besar itu pada freezing juga di sumur maksudnya freezingnya terjadi di sumur ya sehingga masalah yang ada adalah banyak yang kena impact ya tanpa power dan tanpa pemanas itu beberapa hari ya di situ ada yang meninggal juga ya dan ini kejadian pertama di sini di Amerika Serikat. Nah 46 gigawatt dari power down ya natural gas power plant masih nyala, hanya 54% ya nyala gitu ya. Nah mereka yang menggunakan dual supply aman, ya relatively aman ya. Pada saat itu langsung diwawancarai CEO dari Generac ya. Generac ini adalah leading company di US untuk tadi untuk gas engine generator ya. Pada selang hari 1-2 hari berikutnya ini langsung ada temu pers begitu ya, karena terjadi lonjakan supply permintaan ya dari yang tadi dari arah Texas sekarang semuanya masuk semua jadi semua produksi dunia ditahan untuk mensuplai permintaan dari warga Texas gitu ya. Nah tentunya ini kita nggak ingin terjadi ya dimanapun semua sama prinsipnya jadi menggunakan dependensi terhadap satu supply
konsep energi masa depan itu ditinggalkan, ya. Karena tidak fleksibel. Ya, biarpun supply itu sekarang mungkin dalam tahap aman gitu ya, aman, kita satisfied gitu. Tapi untuk secara konsep kita tidak aman sebetulnya, dan tidak reliable gitu ya. Nah, disinilah key pointnya yang ingin disampaikan pada pengalaman dari kejadian di Texas Februari kemarin gitu ya. Nah, ini generator gas itu kita mungkin di tanah air belum terlalu familiar ya. Kalau di sini sudah umum, dipakai di mana-mana, di apartemen, di rumah, di kantor, di industri kecil, industri besar ya, rumah-rumah kecil juga ada dipasang semua, begitu kan ya. Tapi potensinya kalau kita lihat di dalam negeri atau di tanah air sekarang ini masih sangat sangat besar, karena kebijakan dari penyedia gas sendiri, mereka memberlakukan pemasangan pipa gas baru di rumah-rumah ya, ini ya. Kemudian juga mulai harga gas juga diturunkan ya, itu sangat bagus sekali. Dan ini upaya ini akan terus ditambah ya, untuk jaringan-jaringan pipa gas ke rumah-rumah. Ini satu kabar bagus, satu kabar yang sangat kesempatan bagus untuk kita manfaatkan gitu ya. Karena ketika ini seperti rumah ini ya, ini ada satu unit standby generator dipasang ya di sini ya. Kalau sudah ada unit seperti ini, maka rumah ini memiliki 2 sumber ya. Kalau dia punya solar panel di 3, berarti dia punya 3 sumber. Maka dia akan semakin reliable. Ya, mungkin tadinya harga rumahnya biasa aja, sekarang udah masuk ke harga premium. Ya. Dan sudah masuk ke standar internasional gitu ya, global ya, begitu. Maksudnya global di sini adalah power supply yang melistriki rumah ini 24 jam, 7 hari dalam seminggu, itu dijamin keberadaannya gitu ya. Next. Nah, ini adalah beberapa poin kontak yang kita masih welcome bagi teman-teman yang ingin membantu pengembangan wilayah ini di masing-masing ini, terutama di sini ya. Silakan kontak nanti dengan Pak Irfan ya. Kemudian ini yang ingin disampaikan penting di sini, bahwa apa sih sebetulnya beda antara diesel generator dengan gas generator? Bedanya secara performan ya, seperti ditampilkan di sini ya. Itu ini ada studi di Amerika Serikat ya, di 3 wilayah bagian ini, Florida, New Jersey, Texas ya, dibandingkan antara kehandalan diesel generator dengan gas generator ya. Ternyata hasilnya adalah bahwa gas generator itu lebih handal ya, rata-rata 2,6% ya. 2,6%. Maksudnya lebih handal ini maksudnya adalah dalam merespon kejadian gagal supply dari supplier utama ya, dari kecepatan responnya. Kemudian yang paling besar itu kontribusinya itu tentunya dari emisi ya. Emisinya di sini belum masuk nih, karena di sini baru yang dilihat adalah dari sisi operationality-nya, dari sisi operation-nya, dari kecepatan responnya, dari sisi maintenance-nya ya, dari sisi efisiensinya masuk ke angka ini 2,6%, dia lebih handal. Tapi belum masuk ke emisi. Kalau udah masuk emisi, ini angka ini lebih besar lagi, karena untuk gas generator emisinya jauh lebih rendah daripada diesel generator. Dari kebisingan dia jauh lebih rendah dari diesel generator gitu ya. Nah, ini adalah contoh performan yang terjadi pada General Holdings ya. Setiap tahun ini performan kinerja keuangannya meningkat terus ya, ini di bagian stoknya, karena dia mendukung konsep smart grid ini ya di sini ya. Ini sangat penting. Di next. Nah, contohnya misalkan di sini, ini ada satu kawasan industri ya. Saya nggak sebutkan lah di kawasan industri mana gitu ya. Jadi kalau misalkan dia menerapkan konsep smart grid ini ya, selain menggunakan suplai listrik dari kawasan, di setiap buildingnya ini ada standby generator yang dihubungkan langsung dengan pipa gas atau jaringan gas ya di sekitar ya. Kalau dia punya jaringan gas ya, yang tadi kita memanfaatkan sekarang banyak sekali program penyambungan pipa gas baru ya oleh
PGN ataupun oleh yang lain gitu ya, di rumah-rumah terutama ya. Nah, ini akan menciptakan smart grid ya, karena ada 2 supplier yang masuk gitu ya. Oke. Kalau dia punya solar panel, ada masuk 3, berarti 3 sumber power di sini ya. Nah, kalau gimana seandainya kalau di situ tidak ada jaringan pipa gas. Nah, pertanyaannya menarik dan concernnya menarik. Tadi kita akan ciptakan, kita bisa manfaatkan teknologi yang sudah ada. Nah, misalkan di lokal konten tadi adanya biomas, kita bisa menempatkan biomas, kita jadikan biomasnya menjadi syngas. Nanti kita demo di sini ya. Ada project dari biomas ya, rumput-rumput ini jadi syngas, itu melistriki gas engine. Selesai, begitu ya. Nah, di situ letaknya permainan dan ini sangat cocok sekali apabila diterapkan di perumahan. Syukur-syukur developer perumahannya menciptakan station sendiri untuk mengakomodir microgrid konsep ini, gitu, atau konsep microgrid ini atau smart grid ini ya. Ini contoh di beberapa kawasan yang sedang mencoba untuk menjadikan ini smart industry katanya. Jadi smart factory. Jadi smart factory. Jadi factory yang tidak hanya depend kepada satu supplier, tapi juga ada backup dan juga optimasi dari proses produksinya dilihat dari pola konsumsi energinya siang dan malam, gitu ya. Gitu. Ini adalah complete package smart grid developing via natural gas ya. Ada macam-macam, ada untuk kategori industri, ada untuk mobile, ada untuk komersial, ada home backup generator. Nah, di sini yang paling penting ya. Kalau di jaringan sekitar belum ada jaringan pipa gas, ini bisa pakai LPG ya. Bisa pakai tabung LPG masuk ke sini. Begitu. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kalau nggak punya jaringan pipa gas, di situ juga nggak ada biomas, yang bisa dijadikan syngas, ya kita pakai LPG. Ya, bisa, karena di sini dual fuel ya. Mungkin lebih dari dual fuel, triple fuel gitu kalau kita consider syngas sebagai salah satu fuel ya. Jadi bisa pakai natural gas, gas alam, atau juga bisa pakai propan LPG, dan juga bisa pakai syngas ya. Next. Gimana kinerja spesifik fuel consumption-nya atau efisiensinya? Jadi kita lihat ya. Ini sekali lagi tidak hanya produk Generac, ada beberapa supplier, tapi di US leadingnya adalah Generac 70% ya untuk wilayah, untuk kategori perumahan. Dan di sini adalah lowest size-nya di kategori SG048 dengan 48 kW, yang paling tinggi di SG400 untuk kategori 400 kW. Di sini ada per kabel untuk konsumsi bahan bakar gasnya. Jadi kalau pakai gas, kondisinya standby, untuk kondisi load 100% itu kira-kira 22,9 meter kubik per jam per hour gitu ya. Kalau yang kapasitas yang besar 400 kW, nah ini 128,4. Yang kapasitas paling kecil itu untuk perumahan sekitar 8 kVA. 8 kVA itu berarti sekitar 5 sampai 6 kW ya. Gitu ya. Oke. Gimana kalau dengan pakai LPG, pakai propan gitu ya. Pakai propan di sini. Di sini nilainya ya, kita lihat di sini kalau pakai propan pakai low size 48 kW, kalau pakai gas alam 22,9, kalau pakai propan hanya pakai 8,7 meter kubik per jam. Loh, kok lebih sedikit ya? Iya jelas, karena propan lebih tinggi nilai kalornya daripada gas alam. Gas alam ini kan komponen utamanya adalah C1, propan ini atau LPG adalah propan atau C3 plus sedikit C4 gitu ya. Jadi dia lebih padat, energi intensif gitu ya, lebih padat. Jadi pemakaiannya lebih sedikit. Gitu. Ini kalau liquid ya, oke. Ini adalah keuntungan yang lain adalah simple installation. Jadi untuk teknologi gas generator ini sangat mudah instalasinya ya. Kalau di situ sudah ada jaringan pipa gas, tinggal disambungkan jaringan pipa gasnya, bisa menggunakan HDPE, bisa menggunakan selang biasa ke sini, ke input dari intake dari gas generatornya. Tidak ada gambarnya ya. Berapa sih tekanan minimum yang diperlukan? Tekanan minimum sangat kecil sekali, ya, kurang lebih 1 sampai 2 inci water column.
Ini kalau diubah ke bar berapa ya? 0, sekian mungkin ya, kecil banget ya. 1 sampai 2 inci water column ya. Saya nggak terlalu hafal ini. Silakan di Google sendiri kalau diubah ke ATM atau ke kilopascal ya. Gitu ya. Ini ada beberapa standar piping ya, semuanya mudah ya. Terus kemudian ini ada spesifikasi gas alam. Saya pikir ini spesifikasi gas alamnya as long as ya sejauh metannya 80% minimum is oke, jalan ya. Bahkan nanti kita demo, kita jalankan ini menggunakan syngas ya, menggunakan syngas yang nilai kalorinya di sini, nilai kalorinya gas alam itu kan kira-kira sekitar 950 BTU per feet cubic ya. Kalau kita pakai heating value ya 950 sampai 1100 ya. Tapi kalau syngas itu sepertiganya sekitar 300 250 itu bisa nyala juga. Masalah ya. Oke. Terus gimana kalau pakai LPG? Nah, di sini LPG apa namanya? Karakteristik LPG di sini ya. Dia lebih heating value-nya lebih besar daripada gas alam gitu kan ya. Jadi pemakaiannya lebih sedikit, tadi kita bahas. Next. Nah, ini penyambungannya untuk LPG tentunya ada beberapa komponen ya, ada yang ditambahkan ya. Ini komponen LPG. Selain itu ada mercaptan untuk kalau ada kebocoran mudah dikenali LPG karena ada mercaptan di situ. Kemudian ini adalah penyambungan ya, ada pressure regulatornya di sini, ada natural gasnya di sini, disambungkan ke bagian generatornya. Pakai flexible hose saja jadi dia, nggak masalah ya. Oke. Kemudian ini adalah fuel requirement ya, fuel requirement-nya kalau kita mau lihat-lihat lagi berapa sih pipa size-nya dengan kalau kita punya 25 kW, 30 kW berapa sih idealnya pipa pipe size-nya untuk penyambungan ya, merefer ke table ini. Kemudian ini juga kalau ada inlet pressure-nya berapa sih gitu ya. Ini kalau kita pakai setup-nya, ada regulatornya tadi, ini adalah acuan untuk setup-nya gitu ya. Ini tergantung dari model dan tipe ya, sesuai dengan kapasitas ya, size-nya. Nah, ini adalah teknis untuk kalau ada apa namanya jadi kalau pakai LPG ada penyimpanan ya untuk mengurangi kadar air, moisture content segala macam itu di sini ada merefer pada ini. Dan ini apabila kita ingin menggunakan dual supply ya. Jadi ada dual supply, jadi tinggal pakai dual di mixing ya. Jadi kalau misalkan satu menggunakan gas alam, di sini kita pakai LPG ya, ada 2 host gitu di mixing gitu ya, bisa begitu modelnya dibikin begitu ya. Terutama ini aplikasinya untuk syngas dengan kalori rendah, itu perlu mixing antara syngas dengan gas alam atau syngas dengan LPG. Yang paling umum itu syngas dengan gas alam. Next. Nah, ini contoh ini kita nyalakan ini ya 10 kW gas engine generator dengan bahan baku sampah biomas ya, rumput ya. Ini fasilitas di Oklahoma State University tempat saya studi kemarin ya. Ini adalah rumput yang kita koleksi dari sekitar ya. Kita masukkan ke conveyor di sini adalah gasifier, masuk ke gasifier jadinya syngas, syngasnya masuk ke cleaning system, dari cleaning system masuk ke gas engine 10 kW ya. Kelewatan. Ini dia. Jadi dari awal itu flame-nya bisa kita lihat, ini gasnya udah siap dialirkan ke gas engine atau belum ya. Kalau dia masih dalam bentuknya begini, ada putih-putihnya sedikit, smoke-nya jangan. Mesti dalam keadaan steady state ya. Ini menggunakan equivalent ratio 0,2. Artinya equivalent ratio ini campuran antara udara dengan stoichiometricnya 0,2. Real plus stoichiometric gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini dan di sini hasilnya ya, kita lihat. Boleh dibilang hampir tidak ada flicker ya. Jadi sangat stabil sekali menggunakan biomas ya. Sekali lagi kalau untuk daerah-daerah yang nggak punya akses PLN gitu ya, bisa menggunakan kita setup ini untuk di wilayah tersebut gitu ya. Oke, mungkin
sekilas itu kita lanjut dengan diskusi. Mungkin kalau ada teman-teman ada pertanyaan, silakan. Demikian, terima kasih. Oke, Pak Nata. Terima kasih Pak Nata. Sangat menarik sekali pemaparannya ya yang telah diberikan. Kali ini kita memasuki sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para peserta webinar untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Nata langsung, atau kalau tidak secara langsung boleh mengirim pertanyaannya melalui kolom chat. Untuk yang ingin bertanya langsung secara interaktif, kami persilahkan untuk menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan, ada mau ini silakan bebas saja, kita santai sekarang ya, diskusi aja ya. Ya, diskusi santai saja. Baik, Pak. Kalau untuk melihat tadi konfigurasi smart grid menggunakan biomass itu lebih kompleks lagi karena banyak yang dikontrol ya. Tapi kalau itu hanya dari gas natural gas alam gitu ya, itu lebih mudah ya setupnya. Jadi komponen-komponen smart grid itu sederhana sebetulnya. Kita punya kemampuan itu untuk merakit itu sendiri. Tapi yang kita tidak punya atau yang belum punya itu adalah teknologi gas generatornya dengan peningkatan efisiensi pada sistem produksi gasnya. Kalau kita belum punya gas alam gitu ya, itu mungkin yang jadi challenge untuk bikin smart grid untuk kategori di mana lokal belum memiliki akses terhadap gas alam gitu ya. Karena kemarin sempat ditanyakan di beberapa webinar sebelumnya tentang itu gitu ya. Monggo silakan Pak ya, kalau ada. Baik Pak Nata, ini sudah ada 2 penanya. Pertama saya persilahkan kepada Pak Muhammad Apriyudi dari UGM ini. Saya persilahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Natarianto ya panggilannya Pak. Pak Nata ya. Pak. Ya. Ini saya manggil Bang Nata lah, soal senior saya di UI. saya soalnya teknik elektro. Okay. Menarik sekali Bang presentasinya ini. Tapi ini sih Bang, pertama saya ada beberapa pertanyaan. Pertama untuk generator. Berarti ini tipenya gas engine ya Bang? Betul, ya. Ya terkait engine, pengalaman saya itu kan agak rewel gitu, karena biasanya kalau gas engine ini kan saya pengalamannya di industri yaitu tingkat kehandalannya bagaimana, karena ini kan untuk skala rumah tangga ya, skala perumahan, yaitu kehandalannya. Karena kalau pengalaman saya, kan ambilnya dari sumur, jadi komposisi gasnya itu mungkin agak berbeda-beda. Jadi pengalaman saya itu ya agak rewel. Jadi komposisi kadang-kadang suka cracking gitu kan, Jadi akibatnya shutdown gitu. Terus untuk safety-nya bagaimana? Karena kita tahu kalau gas ini kan material hazard gitu. Apalagi untuk rumah tangga gitu, maksudnya di generator engine tipe rumah tangga ini bagaimana ininya safety-nya. Ya, kira-kira itu Bang Nata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin saya langsung jawab ya biar nggak lupa ya, Kang Irfan ya. Ya, boleh Pak. Silakan. Ya. Untuk safety dulu ya. Untuk safety, karena untuk kapasitas untuk aplikasi di rumah tangga maupun industri sebetulnya sama untuk concern safety, karena supply yang diperlukan itu tekanan ya sebetulnya. Kalau kita bicara gas itu tekanannya rendah sekali. Jadi concernnya ada pada sebetulnya pada maintenance dari jaringan pipa atau supply bahan bakarnya. Nah, untungnya kalau misalkan di wilayah itu ada
ada supply dari lokal supplier seperti PGN gitu, dia sudah masukkan unsur mercaptan, jadi kalau ada kebocoran itu bisa langsung kecium baunya. Tapi kalau untuk kalau di wilayah belum punya supply gas dari supplier, itu kita bisa ciptakan gas sendiri seperti Syngas tadi yang kita demokan sekilas tadi. Itu dilihat dari prosesnya. Jadi unsur safety-nya ada pada prosesnya. Karena Syngasnya ini fleksibel, jadi kapan diperlukan dia bisa dijalankan gitu ya. Ini khususnya wilayah-wilayah yang belum punya akses listrik dari PLN ataupun belum punya akses dari jaringan pipa gas. Nah, itu kita fokus ke safety bagian prosesnya, dan teknologi tadi itu sudah satu dari banyak sekali yang sudah proven ya. Itu generasi pertama. Jadi yang kita demo tadi itu teknologi generasi pertama untuk konversi biomas atau sampah organik atau batu bara sekalipun menjadi syngas ya. Masih ada beberapa opsi lain, dan selama kita bisa monitor itu, kontrol prosesnya ya, safety faktor untuk di generatornya itu boleh dibilang hampir tidak ada masalah gitu ya. Yang kedua, untuk safety tadi, kalau di gasnya jaringan pipa PGN itu mereka sudah melakukan pembersihan atau cleaning gasnya itu di sumur ya. Seperti SSWJ2 itu yang masuk ke dari berbagai sumur-sumur utama itu ya, masuk itu sudah di cleaning dari sumur. Nah, tapi kalau kita gasnya kita bikin sendiri, kita cleaning sendiri. Nah, proses sistem cleaningnya ini juga jadi dimonitor. Jadi maka tadi saya sampaikan kalau kita mau bicara smart grid menggunakan supplier lokal, katakanlah dari PLN, dari PGN gitu ya. Kalau suppliernya sudah ada di situ, itu lebih mudah, jauh lebih mudah daripada kita mengkonsep smart grid yang tadi berbasis kita bikin sendiri gasnya. Kalau di situ tidak ada jaringan PLN untuk listrik maupun tidak ada jaringan dari supplier gas. Itu lebih challenge lagi. Tapi bukan berarti nggak bisa ya gitu ya. Yang kedua tadi untuk rewel, mesinnya rewel tadi. Untuk gas generator ini sebetulnya sangat mudah, jauh lebih mudah daripada jauh lebih mudah daripada diesel ya, karena prosesnya tadi itu hanya maintenance-nya sangat mudah, hanya berupa pergantian filter ya, filternya diganti karena konsepnya menggunakan spark plug dia, ada spark plug-nya ya, dan jarang sekali kita melakukan penggantian spark plug ini ya. Untuk kategori yang sifatnya continuous ya, bahkan yang continuous dipakai terus di industri-industri, itu pergantian spark plug ini baru terjadi pada lebih dari berapa tahun ya, itu kayaknya lebih dari 2-3 tahun itu ya, baru bisa kita lihat gitu ya. Biasanya nggak ada masalah ya, tapi sekali lagi karena ini kan proses pembakarannya, di prosesnya itu pembakaran ya, disuplai oleh quality fuel yang baik gitu ya. Tapi kalau fuelnya nggak baik, misalkan di kotor ya, filternya kita nggak ganti, nah itu mungkin terjadi banyak maintenance issue di situ. Tapi ya yang paling utama dilihat itu adalah penggantian filter gitu ya. Oke, mudah-mudahan itu menjawab Mas siapa tadi? Mas Bayu atau siapa tadi? Gitu ya, Mas Bayu. Mudah-mudahan menjawab. Kang Irfan masih di mute. Oh ya, Mas Muhammad Afriyudi. Bagaimana Mas? Apakah ada pertanyaan susulan atau bagaimana? Atau ingin menanggapi? Oh ya, sepertinya tidak ada Pak. Ya, mungkin kita ke penanya kedua, yaitu dari ya tes. Halo, selamat pagi. Boleh saya tanya sebentar? Boleh Pak. Ya, assalamualaikum Mas Nata. Selamat pagi. Di sana apa? Malam ya? 11:30 malam. Oh iya. Ya, makasih. Ya, ini mau nanya. Saya kebetulan kalau Mas pernah dengar Capstone, pernah dengar ya? Microturbine gitu ya. Jadi ada kawan tuh yang emang kerjanya itu dia bahkan gini, jadi pesaingnya PLN gitu ya. Jadi dia datang misalnya ke apa namanya Bintaro Mall gitu ya, dia datang ya udah nama gua aja gitu, listriknya nanti lebih murah gitu kan. Nah,
Nah, jadi pemakainya pakai pakai punya dia gitu ya, pakai microturbine itu gitu kan. Nah, tapi permasalahannya itu di kita itu waktu itu ya, nggak tahu sekarang karena saya nggak ngikutin, itu adalah kontinuitas dari suplai gasnya gitu ya. Nyarinya kan susah gitu kan. Waktu itu kalau di Pulau Jawa mungkin itu juga masih susah gitu, gitu ya. Ya. Jadi bahkan katanya bisa bersaing gitu ya dengan PLN, bahkan dia bikin caranya bikin seperti miniatur PLTGU. Jadi dia jual pemanasnya juga gitu, air panasnya dari hasil. Nah, jadi yang isu krusial dan itu juga banyak ya dipakai di apa namanya migas gitu ya, operasional migas ya, mikroturbin gitu ya. Dan ada juga Mas yang suka reparasinya di daerah Tangerang juga ada gitu. Nah, cuman kekhawatiran dari kita dulu ya, sebelum saya lepas itu adalah ketersediaan suplainya gitu. Nah, apalagi kalau kita mau bicara biomasa itu kan sebenarnya supaya yang luar biasa gitu ya. Tapi kan di Indonesia kan masalahnya availabilitas dan sebagainya, larinya SDM sih gitu ya, nggak beres. Nah itu gimana gitu biar bisa fight gitu, karena kalau orang itu bisa pinter-pinter, bahkan dia di dalam kota pun bisa lebih menguntungkan gitu daripada harus keluar gitu kan. Itu mahal lagi transportnya. Itu gimana? Mungkin komentar atau apa yang bisa disolusi? Boleh. Makasih Mas Hendro. Pertama, microturbin berbeda dengan gas engine ya. Microturbin itu turbin, prinsip kerjanya turbin. Secara efisiensi kalau dihitung full speed semuanya dia lebih tinggi dari gas engine ya. Tapi secara maintenance dan flexibility dia tidak se-flexibility gas engine. Jadi kalau dia masuk menggunakan supply gas, betul-betul supply gas ini harus yang clean ya, jangan sampai ada banyak impurities karena toleransinya dia sedikit di situ. Jadi kalau udah komponennya rusak, ini maintenance-nya mahal, sulit dilakukan pergantian spare part-nya juga, terutama cost ya, Tapi kalau gas engine, gasnya jelek-jelek sedikit nggak masalah, jalan terus dia. Ya, sementara kita hanya kontrol dari masalah filternya aja gitu ya. Kemudian maintenance-nya aja jauh lebih murah, dan bisa lebih mudah diintegrasikan dengan berbagai macam platform seperti tadi dari proses pembuatan SIM gas buatan itu ya, lebih mudah. Tekanannya rendah. Tekanannya kalau di microturbin mungkin tekanannya agak sedikit lebih tinggi untuk microturbin ya. Nah, jadi macam-macam perbedaannya dari tapi yang tadi disampaikan adalah lebih pada ketersediaan suplai gas, betul. Itu menjadi topik utamanya gitu. Jadi gimana kalau di daerah nggak ada suplai gas, sementara ada microturbinnya, ada gas engine-nya gitu ya. Ya bikin gasnya. Caranya gimana bikin gasnya ya? Kita setup ya, kita bisa bantu setup menggunakan teknologi yang terbaru. Kalau di situ ada batu bara kita pakai. Kalau di situ ada biomas kita pakai. Nggak ada dua-duanya, adanya sampah organik kita pakai. Nah, dari plastik juga bisa kita pakai, sampah plastik gitu ya. Itu sudah ada teknologinya. Nanti dari situ dapatnya syngas. Tadi yang kita demo di video itu syngas. Syngas itu komponennya CO dan hidrogen. Ya, CO dan hidrogen. Nah, syngas ini kalau masuk ke microturbin nggak cocok. Jadi sudah ada beberapa studi masuk ke syngas itu ke microturbin karena tadi dia sifatnya sensitif gitu ya terhadap impurities tadi. Nah, dia cocoknya lebih mudah, lebih reliable, lebih robust gitu ya. Performanya masuk ke gas engine. Gitu. Nah, ini khususnya untuk teman-teman yang punya rekanan developer ini bisa disosialisasikan. Jadi kalau dalam satu developer perumahan dia ingin bangun kawasan di tengah-tengah yang nggak punya supply listrik maupun supply gas, nah bisa kita develop di situ. Ya, betul. Kemudian itu menjawab sedikit banyak Mas Hendro.
Nah, ini yang masih ganjel batu bara karena saya banyak teman di mining gitu ya. Kan gasifikasi batu bara kan itu belum ini ya, belum apa namanya, belum ekonomis, bener kan? Belum ekonomis bagi yang menggunakan teknologi generasi pertama ya. Jadi ada 3 generasi sudah. Ya. Jadi sekarang ini yang kebanyakan yang sudah proven memang dari zamannya Perang Dunia Kedua itu adalah teknologi generasi pertama yang dikembangkan oleh Shell, yang dikembangkan oleh Lurgi, yang dikembangkan oleh pemain-pemain besar lah. Ya, mereka sudah mendesain itu berbagai macam gasifier namanya, reaktornya itu gasifier. Itu dengan tekanan yang tinggi. Oke. Ya, tekanannya sampai 30 bar itu. Yang nggak cocok 30 bar masuk ke aplikasi perumahan. Ya, cocoknya mungkin aplikasi kota gitu ya, aplikasi satu kampung mungkin cocok. Ya. Nah, untuk membuat tekanan 30 bar, syngasnya itu di apa namanya dikompres lagi, ribet lagi gitu lah. Prosesnya kompleks. Ya. Nah, yang sekarang ini sudah proven itu ya kita tidak bermain di tekanan tinggi, tapi bermain di tekanan atmosfer. Ya. Dan syngas yang dihasilkan, ya, yang syngas yang dihasilkan juga kualitinya lebih bagus, ya. Dan yang paling penting bisa menggunakan fleksibel dari raw materialnya, ya. Dari batu bara bituminus bisa, dari batu bara loreng coal bisa, ya, bisa. Itu sudah ada teknologinya. Belum lama teknologinya ada, ya, sudah dalam kurang lebih risetnya sudah lama ya. Dari tahun 2006 risetnya, tapi operasional komersialnya lama. Oke. Mas Hendra, mudah-mudahan membantu ya. Terakhir, ini kan menarik nih. Itu teknologi ketiga dengan tekanan yang rendah. Kepikiran nih Mas, saya kan tadi banyak tawan di tambang, kan mereka itu kan lagi happy nih batu baranya tinggi gitu kan harganya, gitu ya. Entah tuh, tapi kan mereka juga pernah terpuruk lama juga gitu kan, kita lagi rendah gitu kan. Kalau kita bisa mungkin propose gitu ya, something untuk di sana gitu ya, jadi apa batu baranya itu bisa untuk langsung jual listrik ke masyarakat sekitar atau industri setempat gitu ya. Mungkin itu baik gitu ya, karena kan saya juga bantuin teman tuh nutupin bolong-bolongnya hasil tambang gitu ya, kayak PLTS gitu ya, pakai apa-apa gitu ya. Mungkin nanti kita bisa komunikasi ya, Mas ya, karena ini menarik nih, karena bisa dari mana-mana dan itu udah ekonomis ya, gasifikasi batubara yang level 3. Ya, sudah masuk ekonomis ya. Tapi belum dipakai di PTBA. Waktu itu saya kenal Pak Oki Muraza. Oki Muraza itu teman saya juga. Ya, dia waktu itu saya mau buat penelitian tentang itu gasifikasi batubara, cuman nggak ketemu apa namanya cerita suksesnya, jadi susah gitu kan. Nah, sekarang udah ada dan ada jurnalnya Mas tentang keberhasilan itu. Sudah jalan operasionalnya, plannya sudah jalan di luar negeri. Jalan. Ya, jadi kita mau bangun sekarang di tanah air ya dengan bermitra. Nanti bisa kontak dengan tim kita, ada Kang Irfan di sini, ada Pak Indra Jaya. Pak Indra ada di sini nggak, Kang Irfan? Kebetulan Pak Indra tidak bisa bergabung, soalnya ada ini Pak, ada lagi berkabung Pak. Oh ya, lagi ada yang meninggal. Ya, boleh nanti di kontak nih. Ya, nomor HP saya tulis dulu ya sebentar ya sebelum saya minta izin keluar gitu ya. Ini ada yang meninggal juga mau itu urus. Ya, ini nomor HP saya. Ya, saya juga punya ini edutech, gitu ya. Terutama di bidang AI gitu ya. Mungkin someday kita bisa ngebuat ini jadi lebih baik karena itu menarik banget yang saya teman-teman tuh di batubara gitu ya. Jadi kita combining teman UI ITB lah ya gitu ya. Jadi supaya dari mana-mana sih intinya ya. Jadi supaya mungkin nanti ini bermanfaat banget dan saya baru dengar tuh itu ekonomis. Terima kasih banget nih Mas infonya. Ya. Mantap Pak Enda. Ya. Sama Pak.
Tolong dicatat Kang Irfan. Ya, sudah saya ini Pak, sudah saya catat, nanti dihubungi saya ke Pak Hendro. Ya, sekarang Ya. saya minta izin dulu ya. Ini Ah. ada yang meninggal juga. Oh iya Pak, Silakan. monggo Pak. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Tuh. Sebentar Pak Nata. Ini ada satu lagi penanya yang sudah raise hand. Saya persilahkan ke Pak Vincentius atau Mas Vincentius untuk ya. Baik, terima kasih Pak Irfan. Ya. Salam kenal ya Mas Nata ya. Nah, salam kenal. Ya. Pak. Mohon izin bertanya Mas Nata. Silakan. Ini kan ada terkait isu dekarbonisasi ya Pak, secara global. Ya. Apalagi sekarang akan menerapkan pajak di emisi karbon sebesar Rp30 per kilogram CO2. Ya. Putus suaranya Mas Pak Vincent. Halo monitor Pak Vincent. Kayaknya ada gangguan koneksi mungkin. Iya. Mungkin bisa dialihkan pertanyaan yang lain dulu kalau ada. Oke, saya persilahkan ke tadi Pak Mahnun Arif. Iya Pak, salam kenal, saya Mahnun Arif. Saya pernah di PLTU-nya PTBA yang kecil itu 3x10 yang untuk yang luring ya. Ya, itu waktu itu dengar adanya proyek gasifikasi ya. Itu gimana ya kelanjutannya Pak ya? Yang di PTBA itu ya. Jawaban singkatnya saya kurang tahu persis Pak ya, karena itu kan sudah dari tahun berapa didengungkan ya. Iya, lama lah. Tapi begini, karena 2012 saya hanya mengulas dari sisi teknologi ya. Jadi antara konsorsium yang terlibat di situ, mereka melakukan pendekatan kepada air product ya. Air product itu punya lisensi teknologi gasifikasi yang dibeli dari Shell. Ya, teknologinya dari Shell. Bagus teknologinya, sudah proven teknologinya. Tapi sekali lagi itu teknologi lama dan hanya bisa dioperasikan pada tekanan tinggi dan prosesnya kompleks. Ya, risikonya besar, tinggi ya. Dengan terusnya berkembangnya teknologi ini ya, teknologi lama itu sudah semakin ditinggalkan orang sekarang ini. Karena tadi konsepnya adalah berubah total dari yang tadinya large scale utility yang besar-besar ya, bikin plan yang besar-besar karena untuk mengejar keekonomian kan bikin plan yang besar-besar itu. Ya. Nah, sekarang berubah menjadi plan yang kecil-kecil tapi ekonomi tercapai. Jadi yang terjadi sekarang ini adalah dilema mereka. Mau terus investasi kapitalnya tinggi, ya, teknologinya teknologi lama, ya, dan tidak fleksibel, gitu. Nah ini yang jadi bahkan ada banyak lah mungkin kalau kita searching online itu banyak pihak yang sudah melakukan hitung-hitungan sendiri ya, so komparasi kelayakan ekonominya proyek itu dan banyak yang menyatakan sedikit yang mengatakan layak, kebanyakan mengatakan jauh dari layak begitu. Nah, itu yang menjadi masalah tantangan utamanya gitu. Karena sekali lagi faktor teknologi itu berperan dominan gitu ya. Jadi penting untuk mengetahui perkembangan saat ini sudah sampai mana dan sampai mana gitu ya. Dan kita sendiri berusaha saya sendiri sebagai komisaris di Bumar ya, kita berusaha untuk melakukan penetrasi teknologi ini sebanyak mungkin di tanah air ya. Makanya dalam berbagai webinar, dalam berbagai diskusi seperti sekarang kita open aja gitu. Karena teknologi yang kita tawarkan ini bisa diaplikasikan di mana saja dalam sirkulasi dalam capacity yang distributed scale tadi. Jadi kalau teman-teman ada yang punya resource batubara seperti Pak siapa tadi? Pak Mahdun tadi ya, siapa tadi? Pak Hendro. Pak Hendro tadi, silakan nanti kita bisa
mungkin bisa sinergi, mungkin ada teman-teman yang punya akses ke limbah kelapa sawit, ranting-rantingnya banyak sekali, silakan. Kita bisa garap bersama-sama begitu loh. Karena sangat mudah itu diaplikasikan ya sekarang ini ya. Dan sudah proven gitu ya. Mungkin itu menjawab Pak Mahnun Arif. Ya. Pak, saya Pak Hasanuddin, Pak. Sebentar Pak, mohon untuk raiskan dulu. Oh, Pak. Sebentar Pak, untuk yang raiskan dulu ya Pak, nanti ke Bapak. Tadi Pak Vincent tadi udah balik ya, Pak. Iya Pak. Mohon maaf Pak, tadi ada sedikit gangguan sinyal. Ya, pertanyaan saya tadi adalah mengenai bagaimana dengan emisi karbon yang dihasilkan Pak. Terus apakah ada teknologi semacam CCUS untuk diaplikasikan dalam mengurangi emisi karbonnya Pak? Ya. Ya, untuk carbon capture teknologi CCUS sekarang sudah jauh berkurang ya secara operational cost-nya ya. Itu pakai teknologi absorben ya dari Amin itu ya. Itu teman-teman di Departemen Energi ada satu divisi yang khusus di bidang itu dan sudah melakukan banyak kemajuan progres gitu ya. Tapi availability-nya masih belum terlalu banyak, masih artinya komersialnya masih mungkin di US saja masih 1, 2, 3 project yang baru menggunakan itu. Masih mungkin dalam waktu 5 tahun ke depan mungkin sudah lebih familiar, sudah lebih available. Terus yang kedua tadi untuk emisi karbon. Emisi karbon kalau kita menggunakan ini kita ngomongin bukan gas alam lagi atau generator ya. Generatornya tetap itu sebagai komponen akhir karena itu diperlukan untuk memproduksi listrik ya. Tapi ini kan lebih ke banyak ke fuel supply, fuel issue. Jadi kalau fuel issue-nya kita pakai sampah, ranting pohon ya, batu bara ya. Batu bara itu kan referensinya nanti adalah pada pembakaran, combustion. Tapi ketika itu dimasukkan ke proses gasifikasi yang ada adalah reduksi besar-besaran emisi karbonnya. Karena pada proses gasifikasi emisi karbonnya kebanyakan larinya ke as, ke residual as di bawah, di bottom. Dia tidak ke atas dia. Dan residual as itu dimanfaatkan lagi jadi dalam bentuk HR ya, ada yang bikin itu sebagai katalis, ada yang bikin itu sebagai untuk pertanian gitu loh. Balik lagi dia ke tanah. Jadi kalau dihitung secara life cycle analysis itu sudah ada hitungannya. Nanti bisa saya kasih perbandingan antara teknologi gasifikasi dengan combustion itu untuk dalam hal emisi karbon. Itu jauh. Maknanya siapapun yang menerapkan produksi syngas tadi untuk listrik tadi melalui gas engine generator teknologi tadi, apabila memperhitungkan ini, membawa ini kepada ranah keekonomian, ini jadi satu bisa mendapatkan karbon kredit sebetulnya. Potensinya adalah bisa memperoleh karbon kredit karena referensi yang dipakai adalah untuk teknologi itu adalah pembakaran. Pembakaran itu emisinya sangat tinggi sekali dan ini sangat memotong rantai itu. Gitu. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan membantu. Baik, sepertinya akan dibatasi saja 2 penanya terakhir, Pak. Bagaimana, Pak? Nggak masalah, ini masih ada pertanyaan, kita terusin aja. Ya, 2 penanya terakhir tadi dari Pak Renol Sirait, ya saya persilahkan terlebih dahulu. Nanti kemudian Pak Hasanuddin setelahnya. Siap. Baik Pak, terima kasih Pak Irfan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Renol Sirait Pak. Sekarang juga berkecimpung di PLTU. Nah, pertanyaan saya pertama Pak, terkait syngas. Apakah itu bisa familiar ke pembangkit yang ada di Indonesia? Apakah PLTGU atau PLTU seperti PLTU kita bisa pakai gas Pak? Seperti itu. Kemudian
yang berikutnya, apakah ya kan kalau kita bicara tentang proyeksi dekarbonisasi NZE itu 2050, sementara kita juga pertimbangannya bahwa saya dapat inputan dari pengajar saya, kalau secara grafik, secara data, sebenarnya kita juga belum, tanda kutip nih Pak ya, saya juga bukan memaksakan kita harus, ini artinya tanda kutip pemakaian batu bara kita juga masih jauh sebenarnya daripada negara-negara maju yang mengkoordinir penghentian PLTU batu bara, tetapi kita juga masih punya stok batu bara yang lumayan. Artinya apakah perhitungan konversi, kalau kita mau NZE, tapi di satu sisi kita mau pakai mobil listrik, kendaraan listrik, tapi toh LTU-nya pakai fosil. Kalau kita hitung-hitungan Pak, maksudnya dengan konsumsi batu bara, kalau kita alihkan nih batu bara ini ke pembangkit saja. Nah, untuk nanti kemudian fasilitas karbonisasi kan ada FGD segala macam, kemudian ada teknologi lah Pak ya. Perhitungannya itu apakah akan mereduksi, artinya kita bisa monitor, kita bisa maintain karbon kita tetap amankah dengan kita konversi daripada banyak pakai kendaraan fosil, bagus ke listrik. Tapi yang fosil ini dipindah ke pembangkitnya. Demikian Pak. Terima kasih Bapak waktunya. Ya, baik. Jadi kalau untuk itu ada namanya life cycle analysis. Life cycle analysis itu khusus perbandingan dari mulai pemakaian batu bara di sektor pembangkit ya. Banyak studinya sudah. Yang jelas betul yang disampaikan tadi, kalau seandainya listriknya dipakai di kendaraan listrik, tetapi produksi listriknya masih pakai batu bara gitu kan ya. Apa bisa dibikin lagi produksi listriknya menggunakan batu bara tapi lebih ramah lingkungan gitu ya. Bisa. Itu sudah ada proyeknya di Finland, salah satunya itu. Di Finland itu ada PLTU menggunakan batu bara, sekarang menggunakan syngas gitu dari biomas. Jadi dikonversi sama mereka bisa-bisa gitu. Itu perusahaannya namanya Valmet dari Finland gitu ya. Jadi PLTU-nya batu bara, desain inisial desainnya dari batu bara, PLTU dikonversi menjadi syngas. Itu dilihat performanya, ternyata bersih. Ketika dilakukan inspeksi segala macam itu bersih, ya, syngas tadi. Nah, dia hanya memerlukan satu unit, satu plan kecil untuk mengkonversi tadi biomas menjadi syngas. Nah, sementara unit PLTU-nya sendiri masih dipakai, jadi bahan bakar yang tadinya batu bara diganti bahan bakarnya syngas. Nah, pertanyaan kan di kita ya, kira-kira kalau itu diterapkan di kita itu gimana gitu kan? Sangat, berarti secara teknologi sudah proven. Tinggal kita bisa atau ingin untuk menerapkan itu atau tidak gitu ya. Saya selalu menyayangkan gitu kalau kita terlalu respon dengan harga batu bara yang sekarang lagi tinggi gitu tanpa mempertimbangkan future gitu ya. Setinggi-tingginya harga batu bara kemarin berapa? Mungkin nyampe 200 gitu kan ya. $200 per ton. Ya. Kalau kita punya kemampuan sedikit aja, kita punya kemampuan, teknologi sudah ada, ya kita bisa memperoleh hasil daripada menjual ke luar negeri dengan harga $200 per ton tadi. Kita jadikan batu bara tadi untuk menghasilkan sebuah produk dengan nilai 4 kali atau 5 kali lipatnya gitu. Nah, itu yang mungkin belum ada di teman-teman kita di industri batu bara. Saya katakan ini sekali lagi ya, kalau kita kuasai teknologi ini ya, dari harga batu bara yang tadi kita sangat semangat dan sempat lesu-lesunya kemarin pandemik $30 ya, $30, 40, 35, sekarang tiba-tiba 200, 150, itu ekspor gitu ya. Ya boleh-boleh aja, tapi tidak semuanya. Sebagian besar kita simpan untuk
menerapkan teknologi yang lebih bagus, menghasilkan produk yang lebih nilainya tinggi untuk nilai keekonomian yang lebih baik. Gitu. Itu ada ya banyak sekali pilihan gitu ya. Kira-kira jadi kalau misalkan tadi menjawab pertanyaan Bapak tadi, mudah-mudahan itu cukup menjawab ya. Jadi kalau dari sisi Costly nggak, Pak? LCA tadi, life cycle analysis, itu perbandingan emisi. Kemudian kalau tadi saya singgung sedikit masalah gejolak yang sekarang ini terjadinya energi krisis di dunia ini, itu jangan terlalu diantisipasi dengan genjor-genjor ekspor gitu ya. Tetap kita kasih porsi untuk pengembangan untuk future. Pak. Demikian, Pak. Pak. Ya, halo. Pak, teknologi syngas itu mahal kah? Kalau kita artinya perbandingan dengan pembangkit misalnya 100 MW lah, gitu. Untuk biaya awalan, kalau kita perbandingan dengan pembangkit itu dayanya 100 MW. Jadi untuk capital cost-nya ini gini, kalau untuk dibandingkan head to head dengan bikin pembangkit nggak nyambung gitu ya, karena bisa juga disambungkan kalau dengan thermal mungkin ya. Jadi misalkan 100 megawatt pembangkit listrik, berapa sih keperluan investasi untuk membuat syngas kan begitu kan ya? Iya, betul Pak. Ya, betul. Ya, kira-kira begitu mungkin pertanyaannya ya. Ya. Itu menjadi itu sudah ada, sudah umum ya, ada beberapa teknologi tadi ya, ada teknologi generasi pertama, kedua, ketiga dan sebagainya tadi. Nah, bisa nanti kita share detailnya, saya lupa berapa angkanya, tapi yang jelas yang paling masuk ke ekonomian tadi ya, untuk kategori kita bicaranya distributed nih sekarang. Distributed itu kita nggak bicara yang besar-besar ya Pak ya, karena tadi tren dunia sekarang masuk ke distributed scale atau modular scale. Nah itu kita menggunakan teknologi yang bisa bekerja di level 1 atmosfer, tekanan ruang, bukan keperluannya yang tekanan tinggi 30 bar segala macam, karena itu pasti capital cost-nya tinggi. Reaktornya mesti punya ketebalan tertentu, kalau kebocoran mesti ada safety device, macam-macam ribet, kompleks ya. Sekarang ini sudah masuk ke teknologi yang ketekanan ruang, itu lebih sederhana lagi. Mungkin itu dulu sebagian jawabannya Pak ya, nanti detailnya bisa kita kontak kalau terima kasih Pak. Terima kasih insight-nya Pak. Salam sehat Pak. Kalau sudah jelas proyeknya baru nanti kita kontak detailnya. Salam sehat Pak, sehat-sehat Pak ya. Terima kasih insight-nya Pak. Selamat siang. Selamat malam sama Bapak. Ya. Selamat malam. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir dari Pak Hasanuddin. Ya, saya Pak Hasanuddin. Assalamualaikum Pak Naranto ya. Salam. Saya cukup surprise Pak, ada yang gas engine yang sampai 8 kVA ya. Terakhir itu tahun 2020 itu saya handle di proyek Sembakung itu pakai gas engine Siemens Guarsor itu satu engine sampai 1250 kVA nih. Ini ada yang 8 kVA yang cukup menarik nih Pak buat konsumsi rumah tangga, housing dan segala macam nih. Nextnya berarti Generac itu bakal diagenin sama PT Bumar kah? Ya. Itu pertanyaannya. Makasih. Ya, makasih Pak. Ini pertanyaannya yang dijawab nanti sama Kang Irfan. Tapi jawaban singkatnya PT Bumar itu authorized distributor untuk seluruh Indonesia. Jadi tadi ada peta Indonesia. Kita masih mencari rekan-rekanan yang ingin membantu distribusi di berbagai wilayah. Jadi tinggal kontak aja dengan Kang Irfan. Silahkan kita saling sinergi aja di sini. Ya, open aja. Siap. Makasih. Oke Pak Irfan ya, ntar diminta nomornya ya berarti ya. Ya, nanti di kontak saja Pak. Siap, makasih, menarik. Ya, siap. Terima kasih Pak. Oh ya, mungkin sampai sini saja Pak webinarnya, karena saya rasa di Amerika juga sudah terlampau malam ya Pak, udah jam 12 malam ini mungkin.
Ya nggak apa-apa. Dan ini kompensasi saya terlambat tadi, nggak apa-apa. Satu pertanyaan lagi boleh? Oh, Kalau boleh. Satu mau ada pertanyaan lagi. ya. Ya boleh. Ya saya persilahkan, mungkin lebih saya utamakan dulu untuk yang mau raise hand. Lalu bertanya langsung. Jadi ini kita coba nanti kita bikin reguler ini Pak schedule-nya ya. Kalau enggak tiap bulan, mungkin tiap 2 bulan sekali dengan topik. Yang beragam, kita coba cover beralih ke gas generator ya, karena faktor lingkungan ya, concern lingkungan. Ya, baik. Oke. Ya, ya, berarti ini akan berlangsung secara reguler, teman-teman. Nantikan lagi informasi dari saya, karena kemungkinan saya juga akan mengupdate informasi via email kepada teman-teman, kepada rekan-rekan semua, ya, agar kita bisa saling sharing gitu nanti ke depannya secara reguler. Baik, Penata, ini sudah ada satu penanya, ini Pak Arif Susanto, ya, saya persilahkan. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Ini Pak Nata, saya kan ya mungkin bekerja di industri perkebunan kelapa sawit Pak ya. Pernah di perkebunan kelapa sawit, saat ini sebagai auditor internal. Saya melihat ini untuk kedepannya sebenarnya memang bagus sekali Pak untuk di perkebunan, karena full untuk ini bahan bakarnya itu sudah mencukupi Pak, dari tandan kosong, dari pelepas sawit sampai ampas presnya itu banyak Pak. Kira-kira Pak, kalau untuk di perkebunan kelapa sawit kan itu kita kan tekanan seperti turbin kan itu tinggi kan Pak, di atas 20 bar. Nah, ini kalau umpamanya untuk di perkebunan kelapa sawit Pak, andikan disandingkan untuk mencukupi kebutuhan listriknya, berarti bisa kira-kira Pak ya. Kira-kira itu ada hubungannya dengan ini Pak, maksudnya berapa apa Pak kebutuhan energinya dengan ini ketersediaan bahan bakar itu pernah Pak maksudnya Pak pernah dihitung-hitung gimana, itu pernah nggak Pak? Bisa itu tadi yang kalau kita pakai teknologi yang tadi ditunjukkan di demo itu ya, yaitu teknologi best reference lah ya, itu bisa dicoba. Jadi keperluannya untuk tenaga listrik di perkebunan itu berapa, katakanlah misalkan kalau kita ambil sampai 1000 lah Pak, 1000 kVA kira-kira itu. 1000 kVA berarti sekitar 1000 kVA 800 kilowatt gitu kan ya. Jadi kalau sekitar itu nanti kita bisa pakai pendekatan linear, kira-kira kapasitasnya, artinya ketersediaan bahan bakunya yang diperlukan minimum sekian gitu loh Pak. Bisa kita sampaikan seperti itu. Gambaran tadi untuk kapasitas tadi itu setara dengan 60 kilowatt, itu 100 kilogram per jam. Itu pakai biomass ya. Sama kan kelapa sawit kan juga banyak biomass yang tadi Bapak sampaikan tadi. Ya. Itu 100 kilogram per jam menghasilkan listrik 60 kilowatt. Itu gambaran reference dasarnya begitu ya. Tapi nanti kita tinjau detailnya tergantung dari jenis biomass-nya dan teknologinya juga kita bisa improve lagi. Ya, minimal ada gambaran dulu buat Pak Arif tadi. Oke, terima kasih Pak. Karena kan satu PKS, satu pabrik kelapa sawit Pak, setiap hari itu bisa 200 ton tandan kosong itu Pak. Iya. Lalu di sini kan pernah mencoba mungkin karena ini Pak ya, teknologinya yang dipakai mungkin teknologi generasi pertama, mungkin masih pakai turbin Pak. Cukup, iya. Kalau enggak gini, kalau pakai turbin itu kan perlu tekanan tinggi ya, dan maintenance. Kita pendekatannya kalau untuk ke rural application begini, ke pedesaan ya, ke distributed, kita lebih rekomendasi ke gas engine karena lebih mudah maintenance-nya dan reliable juga.
reliable-nya nggak kalah dengan turbin, efisiensinya nggak kalah dengan turbin, tapi yang paling penting itu maintenance-nya mudah, nanti akan mudahkan bapak-bapak dalam melakukan monitoring operasional. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Karena kebetulan kan kami ada kawasan industri kan Pak. Kawasan industri itu kan masih ditampung dari disuplai dari beberapa ini kan sumber energi Pak, dari gas ya Pak itu. Itu Pak, karena ya itu tadi Pak, karena kami memang pernah ada ini kan Pak menggunakan PLTBS, tapi karena masih pakai turbin tuh nggak efisien Pak itu. Jadi ya nggak apalah Pak, saat ini nggak beroperasi lah Pak itu. Kalau dengan ini mungkin kok saya tadi nengoknya kok prospek yang apa ya Pak ya, prospek sekali Pak, apalagi 100 kg tadi bisa menghasilkan. Ya, jadi 100 kg per jam itu kan sekitar 2,4 ton per hari ya, kali 24 ya, 24 dikali 100 kan 2,4 ton per hari kan, 2,4 ton per hari gitu, menghasilkan listrik 60 kW tadi ya. Jadi kira-kira untuk kapasitas Bapak yang tadi Bapak bilang 200 ton per hari, 100 kali lipatnya itu mungkin 6.000 kW bisa dihasilkan kurang lebih ya, ini hitungan kasar aja ya. Sementara keperluan Bapak hanya 800 kW, lebih dari cukup Pak. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Ya. Terima kasih infonya Pak. Sama-sama Pak Arif ya. Baik, sepertinya itu menjadi Pak Arif menjadi penanya terakhir dalam sesi webinar kali ini. Terima kasih atas pertanyaannya, dan saya mohon maaf ini untuk yang di kolom chat belum sempat saya sampaikan pertanyaannya. Mungkin di kesempatan webinar selanjutnya yang akan kita rutin jalankan ke depannya bisa berpartisipasi kembali dan mungkin bisa ditanyakan ke panitia langsung. Terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung jalannya acara ini, PT Bumar dan majalah Global Energy. Saya bisa respon dulu ini pertanyaannya. Boleh. Nanti sayang kalau nggak ini ya. Boleh. Ini di hidrogen dihasilkan dari wafer-wafer menghasilkan listrik, feedingnya H2, pemakaian listrik antar perusahaan melalui wafer-wafer. Maksudnya wafer-wafer itu apa? Kemungkinan ini teknologinya elektrolisis, betul nggak? Jadi menghasilkan hidrogen, produksi hidrogen dari air. Dari elektrolisis. Ini informasinya siapa nih yang tanya tadi? Mas Wildan. Gimana Mas Wildan? Bisa dijelaskan sedikit biar saya ngerti ini apa maksudnya? Menghasilkan listrik dan H2O. Jadi teknologi menghasilkan hidrogen itu kan hanya ada beberapa pilihan ya. Salah satunya itu elektrolisis. Elektrolisis hasilnya adalah hidrogen dari air. Airnya dipecah dari molekul H2O menjadi H2 dan O2. H2-nya dipakai hidrogen. Tapi teknologi ini sangat masih jauh dari keekonomian, masih jauh lah. Masih sekitar 47 kWh untuk menghasilkan 1 kg hidrogen. Sementara kita sekarang berlomba-lomba untuk menghasilkan 1 kg hidrogen itu di angka $2. Ya. Berlomba-lomba nih sekarang nih, ya. Nah, umumnya di sekitar angka 6 sampai $10. 1 kg hidrogen. Gitu ya. Ya, jadi untuk elektrolisis masih jauh, dia masih 47 kWh perlu listriknya. Ya, sementara untuk yang lain itu di bawah 2 kWh. 1 kg hidrogen memerlukan energi 2 kWh. Jadi kWh-nya nanti tergantung listrik lokalnya berapa di situ ya per kWh-nya gitu ya. Gitu ya. Jadi sebagai gambaran. Jadi kalau itu yang dimaksud adalah elektrolisis, efisiensinya masih rendah. Jangan diaplikasikan di Indonesia, masih dalam tahap riset ya. Ya, elektrolisis itu masih energi intensif sekali ya. Tapi yang sudah proven itu dari teknologi gasifikasi, itu sudah proven ya, bisa kita coba di Indonesia ya. Masih. Ya silakan Kang Irfan. Mungkin itu Pak, atau ada tambahan lain Pak?
Tutup sudah, silakan. Tutup sudah, oke. Terima kasih untuk semua pihak dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti jalannya webinar pagi ini dan narasumber kita yang luar biasa. Tetap sehat dan semangat. Saya Irfan Rais, undur diri, sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Pak, Bapak semuanya. Ya. Ya, salam sehat Pak. Ya. Sampai ketemu lagi di webinar sesi berikutnya. Assalamualaikum.